Kedua, belajar mengenal Kristus. Nah, Paulus berbicara seolah-olah seseorang itu bisa berubah hanya dengan mengenal Kristus. Hanya dengan mengenal seseorang. Bisakah? Oh, bisa. Ada satu kisah nyata. Satu orang namanya Howard Hendricks di Amerika. Dia adalah seorang anak nakal. Dia anak dari broken home. Dia di sekolah malas belajar. Dan dia nakal. Semua guru-guru kenal dengan si Howard Hendricks ini. Pada waktu dia kelas 5, waktu awal tahun dipanggil namanya kan, biasanya duduk di kelas, lalu kemudian dipanggil namanya. Howard Hendricks, gurunya bilang, "Oh, Howard Hendricks ya, saya sudah dengar banyak tentang kamu. Kamu anak yang paling nakal di sekolah." Wah, dalam 1 tahun itu, si Howard Hendricks berusaha dengan segala cara membuktikan gurunya benar. Dia jadi anak nakal. Ya, dia dilabel oleh guru-guru bahwa dia adalah anak nakal, saya akan jadi anak nakal. Kamu mau saya malas belajar, saya akan malas belajar. Saya akan gangguin teman, saya akan bikin onar. Tetapi pada saat dia kelas 6, ada satu guru baru. Lalu kemudian pada awal tahun dipanggil lagi namanya. "Oh, Howard Hendricks, saya sudah dengar banyak tentang kamu." Tetapi di luar dugaan si Hendricks, ternyata guru itu lalu bilang, "Saya senang kamu ada di kelas saya. Tahun ini akan jadi tahun yang baik." Si Hendricks terkejut dan tidak tahu harus bilang apa. Dia sudah terbiasa jadi anak nakal, dia sudah terbiasa melawan gurunya. Sekarang gurunya bilang dia senang, masa mau dilawan? Gurunya bilang sekarang tahun ini akan jadi tahun yang baik buat kamu, masa dia mau melawannya? Dia bingung si Howard Hendricks ini. Guru ini kemudian memberikan dia perhatian, mengajarkan dia, membantu dia mengejar ketinggalan, mengawasi dia melakukan PR, bahkan sampai datang ke rumah dia. Ini cerita dari si Hendricks ini sendiri, belakangan. Dan dia bersaksi bahwa guru itu telah mengubah hidupnya. Guru ini telah membuat trayek hidupnya yang tadinya mengarah ke sini berubah 180 derajat. Oh, karena ketemu dengan satu guru ini. Dan akhirnya si Hendricks ini menjadi salah seorang profesor di Dallas Theological Seminary. Dia menjadi pengkhotbah. Wow. Dia bukan lagi jadi anak nakal. Setiap kali dia merasa, ini saya harus melakukan apa? Saya mau nakal, mau belajar, mau duduk dengan tenang. Dia ingat gurunya yang senang dengan dia. Kalau saya melakukan sesuatu yang buruk, saya akan bikin guru saya sedih. Jadi dia nggak berani. Kalau saya malas belajar, nilai saya jelek, nanti guru saya akan sedih karena guru saya sudah memperhatikan saya, sudah bantuin saya, sudah meriksa ulangan saya, lalu kasih tahu saya salahnya di mana, lalu dikoreksi. Jadi dia sedih karena pengenalan dia dengan guru itu. Nah, jemaat sekalian, cerita lain, ada seorang pemabuk di satu kota. Dia terkenal. Dia suka mabuk-mabukan, terus pengangguran lagi. Suatu hari, teman-temannya bingung karena dia berhenti minum. Nggak ketemu lagi dia di bar. Nggak ketemu. Dia lagi di mana? Dia lagi kerja. Sudah dapat kerja sekarang. Wah, teman-temannya bilang, "Kamu kenapa? Kamu masuk agama ya?" katanya. Itu biasa, itu speak orang yang pemabuk begitu. "Oh, masuk agama ya?" "Bukan," katanya. "Saya jatuh cinta dengan seorang gadis yang sangat baik. Dan dia tidak akan mau dengan seorang pemabuk. Dia tidak akan mau, bapaknya tidak akan kasih dia dengan seorang pengangguran. Dia tidak akan bahagia dengan orang yang kasar. Dan karena saya mau dapat dia, saya akan berubah." Bertemu dengan seseorang, ternyata bisa mengubah seseorang. Apakah pengenalan Anda dengan Tuhan Yesus telah mengubahmu? Atau Anda cuek bebek?
Atau jangan-jangan Anda sebenarnya belum mengenal Tuhan Yesus?